Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, teman-teman semua. Bapak Herza selaku dosen pelajaran atau mata kuliah filsafat ilmu. Jadi pada hari ini teman-teman saya dan teman-teman saya dari grup 1 atau kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bangunan dasar dari ilmu pengetahuan yang terdiri dari anggota yaitu saya sendiri, Novalia Hanidia, kemudian ada Isci Priscilia, kemudian ada Rosa Fibiola, Revi Adelia, Gladys Aprilia, dan Muhammad Sultan Zahan. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Oke, apa itu ilmu pengetahuan akan disampaikan oleh Isci Priscilia. Kepada Isci, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman. Studi dan percobaan yang telah dilakukan dipakai untuk menentukan hakikat prinsip tentang hak yang sedang dipelajari. A.J. Baum dalam aksiologi The Science of Values mengatakan ilmu pengetahuan terkait dengan masalah. Masalah adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Jika tidak ada masalah, maka tidak akan muncul ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah adalah hasil dari pemecahan masalah ilmiah. Jika tidak ada masalah, maka tidak akan ada pemecahan masalah. Dengan demikian, tidak ada pula ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah. Untuk menjadi ilmiah, maka seseorang harus memiliki kemauan untuk mencoba memecahkan masalah. Menurut Baum, dalam buku What is Science, ilmu pengetahuan setidaknya melibatkan 6 komponen penting. Yang pertama itu ada masalah atau problems, yang kedua ada sikap atau attitude, yang ketiga ada metode atau method, yang keempat ada aktivitas atau activity, yang kelima ada kesimpulan ataupun conclusion, dan yang terakhir adalah pengaruh atau effects. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang adanya masalah dalam bangunan dasar ilmu pengetahuan. Dalam persoalan ini, Archie J. Baum menjelaskan bahwa tidak semua masalah menunjukkan ciri keilmiahan. Suatu masalah disebut masalah ilmiah jika memenuhi persyaratan, yaitu bahwa masalah itu merupakan masalah yang dihadapi dengan sikap dan metode ilmiah. Masalah yang terus mencari solusi, masalah yang saling berhubungan dengan masalah dan solusi ilmiah lain secara sistematis atau lebih memadai dalam memberikan pemahaman yang lebih besar. Untuk itu, ia menawarkan masalah yang dapat dikomunikasikan dan capable, yang disuguhkan dengan sikap dan metode ilmiah sebagai ilmu pengetahuan awal sudah pantas dikatakan sebagai masalah ilmiah ataupun scientific problem. Mungkin itu sedikit materi dari adanya masalah ataupun problem dari saya sendiri, dan selanjutnya adalah materi adanya sikap dalam arti sikap ilmiah yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Isci untuk pemaparannya mengenai poin adanya masalah atau problem. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai adanya sikap atau attitude yang akan dijelaskan oleh Muhammad Sultan Zahan. Kepada Muhammad Sultan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sikap ilmiah. Jadi sikap ilmiah ini meliputi 5 karakteristik seperti yang ada di PowerPoint. Yang pertama ada keingintahuan, yang kedua ada spekulasi, ketiga ada keterbukaan, yang keempat ada kemauan, dan yang kelima ada kesementaraan. Mungkin saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada keingintahuan. Jadi yang dimaksud keingintahuan di sini adalah keingintahuan ilmiah yang bertujuan untuk memahami. Jadi keingintahuan ini berkembang dan berjalan terus sebagai bahan penyelidikan, penelitian, serta pengujian. Jadi secara umum, hampir seluruh ilmuwan mempunyai dan menjadikan sikap ini sebagai pandangan hidup mereka. Jadi sehingga para filsuf, terutama mereka memiliki kecenderungan ingin tahu terus-menerus akan segala sesuatu. Lalu poin kedua adalah spekulatif. Spekulatif di sini diawali dengan keinginan untuk mencoba memecahkan semua masalah yang ditandai dengan beberapa usaha. Jadi spekulatif ini adalah cara untuk memecahkan masalah dengan berbagai hal, dengan berbagai cara gitu.
Jadi spekulatif ini juga diartikan untuk mengembangkan dan mencoba membuat berbagai kemungkinan gitu. Lalu yang ketiga ada keterbukaan. Keterbukaan di sini maksudnya adalah untuk memiliki sikap terbuka gitu dalam suatu penelitian ataupun penyelidikan. Jadi sikap ini harus dibarengi dengan sikap-sikap toleran gitu atau sabar. Yaitu contohnya dalam keterbukaan ini adalah mampu menerima ide-ide atau gagasan-gagasan dari orang lain ataupun dari luar gitu. Lalu yang keempat ada kemauan. Di sini kemauan diartikan dalam menunda keputusan, yaitu mau untuk menunda keputusan apabila penyelidikan atau penelitian kita itu tidak menghasilkan sesuatu yang kita inginkan gitu, belum sampai dengan kapasitas penelitian kita gitu. Jadi kemauan di sini berperan untuk menunda keputusan itu untuk menunggu sampai seluruh bukti-bukti atau seluruh perolehan penelitian itu digabungkan gitu. Lalu yang terakhir ada kesementaraan. Jadi sikap kesementaraan ini adalah meragukan validitas atau hipotesa untuk pengerjaannya. Jadi dalam studi sejarah itu membuktikan bahwa sistem ilmiah yang kita pakai sekarang ini, yang pakai di zaman ini itu tidak 100% perfect, tidak selalu memadai gitu. Jadi kesementaraan ini adalah suatu masa gitu, suatu jangka yang berkemungkinan untuk masih membukanya suatu sistem pendidikan yang lebih memadai dari zaman ke zaman gitu. Mungkin itu penjelasan saya mengenai sikap ilmiah. Lalu balik ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Sultan Zahan terhadap pemaparan materi mengenai adanya sikap atau attitude dalam bangunan dasar ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menggunakan metode ilmiah atau adanya metode dalam bangunan dasar ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Revi Adelia. Kepada Revi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, moderator. Oke, langsung Pi. Baik, menggunakan metode ilmiah. Sifat dasar metode ilmiah menurut Archie Jebam harus dipandang sebagai hipotesa untuk menguji lebih lanjut. Kajian tentang persoalan ini tidak bisa dihindari adanya kontroversial yang ekstrim, yaitu pada suatu sisi yang membuat studi itu ilmiah bukanlah sifat dasar dari suatu yang diperhatikan, tapi metode yang dihadapi oleh sesuatu itu. Esensi ilmu pengetahuan adalah metodenya, sedangkan sisi yang lain berkenaan dengan sifat dasar metode ilmiah. Para ilmuwan sendiri tidaklah selalu memiliki ide yang jelas dan logis. Dalam banyak hal, tidak ada kesepakatan tentang metodologi di kalangan ilmuwan sendiri. Sebagai konsekuensi dari kontroversi itu timbullah persoalan. Apakah metode ilmiah itu tunggal atau banyak? Menanggapi persoalan ini, Archie Jebam berpendapat bahwa metode ilmiah itu adalah satu sekaligus banyak. Dikatakan satu karena metode ilmiah dalam penerapannya tidak ada persoalan, sedangkan dikatakan banyak karena dalam kenyataannya terdapat banyak jalan. Ada 5 langkah. Ada 5 langkah metode ilmiah, yaitu pertama, kesadaran akan adanya masalah, kedua, pemeriksaan soal, ketiga, mengusulkan solusi, yang keempat, ada menguji usulan, dan kelima, pemecahan masalah. 5 langkah itu disadari berlawanan dengan tradisi empiris yang seringkali menginterpretasikan dengan perbedaan 4 tahap penting, yaitu observasi data, kualifikasi data, membuat hipotesa, dan membuktikan hipotesa. Langkah pertama dalam metode ilmiah adalah kesadaran akan adanya masalah. Berarti membuka keinginan untuk mencoba menemukan pemecahannya. Inilah awal penemuan ilmu. Dan yang kedua, pemeriksaan lebih lanjut persoalan. Dalam arti menguji terhadap suatu masalah yang dimulai dengan pengamatan.
Tindakan ini diawali dengan suatu minat atau ketertarikan terhadap masalah, dan karenanya berupa untuk memahaminya. Meskipun minat untuk memahami cenderung berlanjut dengan minat untuk memahami solusinya, tapi tentu saja upaya awal harus terfokus kepada pemahaman akan masalah. Dan langkah yang ketiga yaitu mengusulkan solusi. Supaya dapat memuaskan, sudah tentu solusi harus relevan dengan masalah. Untuk masuk demikian, perlu pertimbangan saran-saran awal, melakukan trial dan error. Meski demikian, kalau sebuah masalah penting, tetapi tidak dapat ditemukan solusinya, para ilmuwan biasanya mencoba hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang hanya relevan dengan beberapa segi esensial masalah. Dan metode yang keempat, menguji usulan. Ada dua jenis menguji usulan. Pembuktian hipotesa yang dapat dibedakan menjadi mental dan operasional. Yang pertama, banyak hipotesis yang ada pada awalnya sudah memberikan kesan untuk dapat diuji secara mental sebelum ada beberapa tawaran atau mengusulkan tahapannya. Yang kedua, operasional testing atau pengujian operasional. Sering melibatkan perancangan satu atau lebih eksperimen bertujuan untuk menunjukkan kemungkinan hipotesa untuk dilaksanakan. Ini melibatkan pengamatan atas bukti baru yang dapat dibenarkan, hipotesa atau penolakan. Dan langkah yang terakhir, yang kelima, yaitu penyelesaian masalah. Masalah bisa tetap ilmiah sekalipun tidak dipecahkan. Bahkan sekalipun kelihatan tidak dapat dipecahkan oleh metode-metode yang diketahui sekarang ini. Akan tetapi tujuan maksud metode ilmiah adalah memecahkan masalah. Masalah yang berasal dari keraguan tidak sepenuhnya dapat terpecahkan hingga keraguan itu hilang. Dan para peneliti merasa puas bahwa pemahaman telah tercapai. Masalah awal ditambahkan masalah tambahan, muncul masa penelitian yang menentukan kriteria terhadap solusi yang memuaskan. Sekian materi dari penggunaan metode ilmiah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Revi Adelia atas pemaparannya mengenai metode ilmiah atau menggunakan metode ilmiah. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adanya aktivitas yang akan disampaikan oleh Ocha. Oleh Gladys. Kepada Gladys, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan komponen yang keempat, yaitu adanya aktivitas. Ilmu pengetahuan adalah apa yang dikerjakan oleh para ilmuwan, yang kemudian biasa disebut dengan riset ilmiah. Riset demikian mempunyai dua aspek, yaitu individu dan sosial. Aspek individu adalah ilmu pengetahuan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang khusus. Dalam pengertian ini, ilmu pengetahuan ada pada orang-orang dan dimanapun juga. Demikian ini mengingat eksistensinya tergantung pada transformasinya dari seorang kepada orang lain. Jika kita hanya memahami seorang ilmuwan, ujilah pengamatannya dan perhatikanlah ia mengamati, membentuk hipotesa, menguji hipotesa tersebut dengan eksperimen yang terkontrol, dan mempunyai kilau wawasan yang jenius atau yang sejenis, yang mengantar kita benar-benar dapat memahami ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu aspek sosial. Aktivitas ilmiah mencakup lebih banyak apa yang dikerjakan oleh para ilmuwan khusus. Ilmu pengetahuan telah menjadi sebuah usaha institusional yang luas. Para ilmuwan adalah kelompok pekerja yang paling penting di dunia saat ini. Maka, ilmu pengetahuan berhasil menjadi sebuah akumulasi yang luar biasa dalam pekerjaan tertentu. Perkembangan dalam aktivitas ilmiah mungkin dilatar belakangi oleh semakin bertambahnya jumlah orang yang terdaftar dalam American Men of Science. Misalnya saja pada tahun 1903 ada 4.000 orang, dan 1960 ada 96.000 orang. Institusi ilmiah meliputi universitas, institut riset, biro pemerintah, dan divisi perusahaan, di mana riset ilmiah membutuhkan pembiayaan. Maka aktivitas itu ada dalam sistem pribadi dan publik yang membiayai riset ilmiah, khususnya yang menjamin kelanjutan
upaya-upaya ilmiah. Pertumbuhan dan kemerosotan dalam pendanaan mempengaruhi aktivitas ilmiah, dan karenanya harus dipandang sebagai kondisi penting dalam eksistensi dan sifat dasar ilmu pengetahuan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gladys untuk pemaparannya mengenai adanya aktivitas ya. Mungkin kita lanjut ke materi berikutnya, adanya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Rosa Febiola. Kepada Rosa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang adanya kesimpulan. Jadi, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dihasilkan. Makanya, ilmu pengetahuan sering dipahami sebagai kumpulan pengetahuan, bahkan kumpulan ide-ide adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Kesimpulan pemahaman yang dicapai sebagai hasil pemecahan masalah adalah tujuan ilmu pengetahuan. Terus kemudian kesimpulan adalah akhir atau tujuan yang membenarkan sikap, metode, dan aktivitasnya sebagai cara-cara. Kesimpulan adalah buah, kerja, dan investasi. Kesimpulan adalah ilmu yang diselesaikan, bukan ilmu sebagai prospek atau dalam proses. Nah, kemudian kesimpulan adalah segala sesuatu yang diusahakan secara ilmiah, maka pentingnya kesimpulan itu adalah membenarkan kesan umum bahwa ilmu pengetahuan terdiri dari pengetahuan yang dapat dipercaya atau lebih tepatnya pengetahuan yang pasti. Nah, perkembangan ilmu terkini menunjukkan bahwa kita banyak menemukan berbagai ilmu pengetahuan yang pokok persoalan atau objek material yang sama. Sekian materi dari adanya kesimpulan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rosa Febiola untuk materinya mengenai adanya kesimpulan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adanya pengaruh terhadap yang merupakan komponen dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri yang akan disampaikan oleh diri saya. Jadi yang pertama-tama, ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan suatu fenomena atau keberadaan alam itu sendiri. Ilmu pengetahuan adalah apa yang digarap oleh ilmu pengetahuan. Adanya pengaruh pada komponen dasar ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh pada ilmu terapan atau teknologi industri dan pengaruh sosial atau pengaruh pada peradaban manusia. Yang pertama yaitu pengaruh terapan atau ilmu terapan merupakan pengaruh terapan ini sendiri bermaksud bahwa pengetahuan memiliki pengaruh pada bidang terapan seperti sains, matematika, dan seni, dan hal-hal lainnya. Industrialisasi yang berkembang dengan pesat merupakan produk dari ilmu pengetahuan yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan ilmu. Ilmu pengetahuan yang terindustrialisasi ini menjadi bagian utama dari penggerak ilmu pengetahuan dan menjadi sebuah sumber bidang penelitian yang memiliki prestasi tinggi atau yang kita bisa sebut memiliki kemampuan yang tinggi. Untuk pengaruh yang kedua yaitu pengaruh terhadap sosial atau pengaruh pada peradaban manusia. Ilmu tidak mengenal perbedaan-perbedaan dalam masyarakat untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada. Dengan ilmu, masyarakat dapat menciptakan peradaban yang bersosialisasi dengan baik dan tentunya membantu membangun kebaikan di kemudian hari. Contohnya ilmu kesopanan, dan berakhlak baik atau ilmu agama atau ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan sosial dan menuntun kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tetapi ada juga ilmu-ilmu murni yang dianggap netral, tidak memihak manapun, dan diciptakan untuk digunakan dalam mempertahankan suatu ideologi dan paham-paham tertentu. Mungkin sekian, terima kasih. Sekian dari materi adanya pengaruh. Berikut referensi dari materi ini yaitu ada dari buku Filsafat Ilmu by Muhammad Muslih, kemudian ada link dari Google yang kami ambil dari UIN Malang. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami pada hari ini. Diharapkan teman-teman dapat memahami dengan baik materi yang sudah diberikan. Mungkin saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.